Kadal gurun, disingkat kadrun, adalah julukan sinis di medsos, ditujukan bagi ustadz atau kiai yang ceramahnya lugas, atau mereka yang aktif dalam isu-isu keislaman di berbagai tempat, kadang berwajah kearab-araban atau bergamis. Julukan itu terkesan mencemooh, datang dari mereka yang antipati, menganggap gurun atau Arab berperadaban terbelakang dan tidak maju. Inilah julukan oleh orang-orang korban salah didik dalam ilmu sejarah sehingga memandang remeh kepada bangsa Arab, termasuk gaya pakaian dan agama Islam yang turun di tanah Arab. Bagi orang sekarang, sains dan teknologi yang maju di zaman modern saat ini mungkin dipandang semuanya berasal dari Barat atau Eropa, hanya sedikit saja yang tahu bahwa sesungguhnya banyak yang berasal dari masa keemasan peradaban Islam yang dimotori bangsa Arab. Para intelektual Eropa di masa itu belajar dari intelektual Islam khususnya Arab. Pada gilirannya ilmu pengetahuan di berbagai bidang itu dibawa ke seantero dunia oleh orang Eropa dan diterapkan hingga kini. Bangsa Arab atau orang gurun itulah yang sejak abad 8 hingga 11 telah berjasa menggali karya-karya ilmiah dari Yunani khususnya, di samping dari Cina dan India. Barulah kemudian di penghujung abad 11, kaum terdidik Eropa banyak belajar dari kemajuan peradaban Islam masa itu, tercatat yang secara eksplisit mengakui bimbingan para guru berkebangsaan Arab antara lain Adelard Barth, generasi awal intelektual asal Inggris di abad 11 sampai 12, sebagaimana yang dikatakannya berikut ini. From the Arab masters I have learned one thing, led by reason, while you are caught by the image of authority, and led by another halter, as the brute beasts, have no idea by what they are led or why, but only follow the rope that holds them. Kutipan dari Norman Daniel tahun 1974. Dan lihat juga dari Charles Burnett tahun 1987. Intelektual Eropa lainnya yang juga banyak mempelajari karya-karya intelektual Muslim adalah Robert Grosseteste, Albertus Magnus, Roger Bacon dan Thomas Aquinas, yang hidup di rentang abad 11 hingga 13. Intelektual Muslim dimaksud antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd hingga Ibnu Haytham yang hidup di rentang abad 10 hingga 12. Pengaruh ilmuwan Muslim di Eropa bahkan masih terlihat jejaknya hingga abad 17, antara lain di sebuah buku astronomi, Selenographia, terbitan Polandia tahun 1647. Di kulit muka buku tersebut digambarkan Galileo, seorang ilmuwan Itali terkemuka abad 16-17, bersama Ibnu Haytham, seorang ilmuwan Muslim abad 10-11, yang pada tahun 2015 oleh UNESCO dijuluki The Father of Modern Optics. Keduanya dilukiskan bergamis dan bersorban. Boleh jadi, itu menunjukkan bahwa busana ala gurun atau Arab menjadi pakaian resmi bagi kaum terdidik masa itu di Eropa. Periode belajar selama ratusan tahun itu pada gilirannya mengantarkan Eropa memasuki masa Renaissance, kelahiran kembali kejayaan peradaban Eropa 300 tahun kemudian di Italia, selama abad 14-15. Latar belakang historis di balik Renaissance itu tidak kita dapati dalam pelajaran sejarah di bangku sekolah. Kutipan dari Watt tahun 1972 dan dari Hitti tahun 1974. Kok bisa hingga kini masih ada orang-orang terpelajar, ada yang dosen PTN, Perdana Menteri sebuah negara besar, atau putri seorang tokoh nasional, sempat ikut-ikutan menganggap remeh Islam dan segala yang terkait Islam atau Arab, seperti busana, penampilan, bahkan nabinya? Mungkin itulah akibat muatan pelajaran sejarah yang bias dan tidak objektif. Cobalah lihat kembali buku sejarah dunia yang dipelajari di bangku sekolah lanjutan kita. Biasanya diajarkan bahwa pasca kejatuhan Kekaisaran Romawi di tahun 476 abad ke-5 Masehi, disebutkan Eropa mengalami masa kegelapan peradaban.
Eropa dianggap baru bangkit dari kegelapan itu di abad 14-15, ditandai dengan gerakan Renaissance di Eropa, Italia, berupa penggalian kembali karya-karya besar warisan Yunani dan Romawi, di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Dari situ, dikatakan, bergeraklah roda peradaban berpikir di Eropa, sehingga menjadi lebih modern dan pengaruhnya menyebar ke seantero dunia hingga kini. Sejarah semacam ini mengesankan ada kekosongan perkembangan peradaban di Eropa selama hampir 1000 tahun sebelum Renaissance, yaitu dari abad 5 sampai dengan 15 Masehi, yang biasa disebut sebagai abad pertengahan atau Middle Ages. Banyak kita menerima begitu saja sejarah dunia versi tersebut. Kemungkinan karena kita diajarkan ketika masih di bangku sekolah dan berusia belasan tahun, saat sikap kritis dan kemampuan berargumentasi masih belum berkembang. Menarik tentunya untuk menelusuri seberapa tepat istilah abad kegelapan itu, seberapa gelap dan apakah juga terjadi di belahan dunia lain. Renaissance tercatat menurut sejarah dipelopori oleh Francesco Petrarch yang hidup selama tahun 1304 hingga 1374 di masa Proto-Renaissance di abad 14, yaitu masa sangat awal terbitnya kesadaran baru di Eropa itu. Nama Petrarch tidak sepopuler tokoh Renaissance lain yang diajarkan di buku-buku sekolah, semisal Leonardo da Vinci, Michelangelo, atau keluarga Medici, yang umumnya hidup di masa High Renaissance, babakan akhir Renaissance di akhir abad 15. Walaupun demikian, Petrarch adalah tokoh utama di awal Renaissance, yang dianggap berjasa membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya peran sentral manusia dalam menggerakkan peradaban, karenanya ia juga dijuluki Bapak Humanisme. Bahkan, babakan Renaissance dianggap dimulai saat Petrarch menemukan surat-surat Cicero, seorang filsuf dan pemikir Roma, yang hidup di abad 1 sebelum Masehi atau 15 abad sebelumnya, kepada Atticus, sahabatnya. Petrarch dan kaum intelektual Eropa kemudian diriwayatkan sangat terpengaruh oleh gaya berlogika, bertutur dan berargumentasi dari Cicero dan Seneca. Adalah Petrarch yang menjuluki masa sebelum Renaissance sebagai The Dark Ages atau abad kegelapan, karena dipandangnya kurang punya kemajuan yang berarti di bidang ilmu pengetahuan maupun budaya di masyarakat Eropa. Padahal, selama abad-abad yang disebut gelap, dunia Islam justru dalam masa keemasan. Selain itu, ratusan tahun sebelumnya, di dunia Islam Eropa maupun di beberapa negara Eropa sudah banyak intelektual dan akademisi yang berkarya dan mengajar di universitas-universitas di sana. Ada bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh Islam sudah lebih dahulu membangkitkan kesadaran humanisme dalam peradaban Eropa. Hal itu diakui oleh intelektual Eropa di masa awal Renaissance, sebagaimana tercantum dalam sebuah buku yang berjudul Dignity of Man, yang terbit tahun 1486, karya Pico della Mirandola. Buku yang dijuluki sebagai Manifesto of the Renaissance itu, paragraf pembukanya diawali dengan mengutip pernyataan Abdallah Ibnu Qutaibah, tokoh humanis Arab dari abad ke-9 yang terkenal di masanya. Kutipan dari Pico della Mirandola, Oration on the Dignity of Man, tahun 1486. Lihat juga kutipan dari George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West, tahun 1991.
Di samping itu, sejumlah bukti sejarah yang akan diuraikan dalam tayangan selanjutnya akan menunjukkan bahwa ratusan tahun sebelum masa Renaissance di Italia, Eropa, sudah lahir berbagai karya ilmu fisika, engineering, matematika, logika, kedokteran dan lain-lain di masa keemasan Islam. Disinilah permasalahannya, sejarah dunia yang kita dapat di sekolah sejak dulu tidak memuat kaitan Renaissance dengan peradaban Islam, yang 600 tahun lebih dahulu terus-menerus menggali karya-karya klasik Yunani dan Romawi. Bila kita telaah, buku-buku sejarah dunia untuk siswa SMA di Indonesia di masa kini pun hanya mengulas awal mula Renaissance dan pengaruhnya pada masa-masa pasca Renaissance, berupa berbagai gerakan pembaruan setelah abad 15, yaitu revolusi ilmu pengetahuan di abad 16-17, revolusi industri di abad 18, abad pencerahan di abad 17-18, dan revolusi Amerika, hingga revolusi Prancis di penghujung abad 18. Tokoh-tokoh pemikir dunia di zaman itu yang diulas antara lain Francesco Petrarch, Leonardo da Vinci, Martin Luther, Francis Bacon, Hume, Copernicus, Galileo, John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant, dan lain sebagainya. Tidak ada muatan mengenai masa pra-Renaissance atau abad 13 ke belakang, periode ketika para intelektual Eropa masa itu belajar pada kaum intelektual Islam yang berpengaruh ratusan tahun kemudian hingga kepada kaum intelektual Eropa di masa setelah Renaissance. Akibatnya, sedikit saja kita di Indonesia yang tahu nama Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Haytham, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd, Al-Jazari, atau Ibnu Khaldun, yakni ilmuwan Muslim abad 9 hingga 15 yang karya-karyanya menjadi bacaan wajib di kampus-kampus Eropa hingga abad ke-15 dan 16, bahkan menjadi referensi bagi ilmuwan abad 16 hingga 18 yang sangat terkenal semisal Galileo, Newton atau Descartes. Di masa modern ini, Schumpeter, Ronald Reagan, Mark Zuckerberg dari Google atau UNESCO tercatat merujuk ke karya-karya ilmuwan Muslim itu. Syukurlah di sebuah buku sejarah tingkat SMA sudah ada sedikit ulasan yang lebih objektif, mengungkapkan bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa Eropa tidak punya akses langsung ke teks karya klasik ilmu pengetahuan Yunani, melainkan melalui karya terjemahan ilmuwan Muslim dalam bahasa Arab di masa dinasti Islam di Baghdad maupun Andalusia, Spanyol. Sejarah dunia minus kontribusi masa keemasan Islam seperti yang diajarkan di Indonesia agaknya berlaku di mana-mana, termasuk di Inggris, negara tempat revolusi industri berawal. Ada kejadian menarik di kota Watford, di pinggir kota London, Inggris pada tahun 2006. Dalam suatu pameran dan seminar warisan peradaban Muslim dan Arab, sang wali kota Watford yang hadir menyatakan rasa penasaran mengapa ia baru tahu ternyata sedemikian banyak kontribusi peradaban Islam selama ini. Ia juga kesal dan heran mengapa kurikulum sejarah dunia di sekolah-sekolah di Inggris tidak memuat ratusan capaian peradaban Islam itu. Ternyata, di Inggris terjadi juga bolongnya sejarah dunia selama abad pertengahan, atau dari abad 5 hingga abad 14 sampai 15. Kisah di Inggris itu terungkap dalam suatu wawancara dengan Profesor Salim Al-Hassani, pakar Mechanical Engineering Universitas Manchester, yang juga merupakan Chairman Chief Editor MuslimHeritage.com, penyelenggara pameran itu. Adakah kesengajaan untuk memutus mata rantai pengembangan peradaban dunia, sehingga ilmuwan atau pelopor peradaban dunia, khususnya Arab Muslim, sebelum masa Petrarch tidak diingat orang? Ada dua hal terkait Renaissance yang perlu dijernihkan agar tidak menyesatkan pemahaman sejarah kita.
Pertama adalah klaim abad kegelapan sepanjang 10 abad pertengahan yang seolah baru hilang seiring terbitnya Renaissance. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa ada Renaissance lain di masa yang disebut gelap itu. Pada masa Charlemagne atau Charles Agung, salah satu raja terbesar Eropa pasca Romawi, di abad 9 Masehi yang berkedudukan di Aachen, Jerman, telah berlangsung terlebih dahulu Carolingian Renaissance sepanjang abad 8 dan awal 9 Masehi. Charles Agung, yang juga dijuluki The Father of Europe, mempelopori sejumlah pembaruan di bidang pendidikan, standar metrik, standar penulisan antar bangsa-bangsa di Eropa, hingga pengumpulan sejumlah teks klasik masa Romawi karya Cicero, Horace, Martial, Statius, Lucretius, Terence, Julius Caesar, Butius and Martianus Capella. Kelak kepeloporan Charlemagne itu menjadi pondasi bagi Renaissance di Eropa. Berarti masa abad pertengahan Eropa tidaklah segelap seperti kesan yang ditimbulkan istilah The Dark Ages. Mengapa Renaissance yang dipelopori Charlemagne di atas kurang dianggap? Apakah ada yang khawatir bila sejarah kebangkitan Eropa di abad 14 sampai 15 diurut ke belakang hingga abad ke-8 atau 9 akan tampak jelas kaitan sejarah pemikiran Eropa dengan kontribusi masa keemasan Islam sepanjang abad 8 sampai 13? Hal kedua yang penting, yaitu bahwa Renaissance sesungguhnya tidak terjadi begitu saja tanpa konteks historis yang mendahuluinya. 600 tahun sebelumnya, sejak abad 8 hingga abad 10, di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah, berlangsung gelombang pertama program penerjemahan besar-besaran buku ilmu pengetahuan, terutama yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab, di samping dari karya klasik ilmu pengetahuan dan filsafat Persia, India, dan Cina. Kelak di abad 12 hingga abad 14 dan 15 berlangsung gelombang kedua penerjemahan buku-buku berbahasa Arab tersebut ke bahasa Latin. Pada masa dinasti Abbasiyah, di era Sultan Harun al-Rashid pada abad ke-8, didirikan lembaga Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang bergerak di bidang penelitian, pendidikan, penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan klasik yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Al-Ma'mun. Kedua raja itu, yang notabene adalah orang Arab, orang Gurun, ternyata adalah pelopor awal penggalian karya-karya Yunani dan mendorong berbagai riset ilmu pengetahuan di lembaga bernama Baitul Hikmah tersebut, yang terus berlanjut ratusan tahun, hingga abad 17 dan kelak berdampak sangat besar pada dunia ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Sultan Al-Ma'mun mengeluarkan biaya sebesar 300.000 dinar, yaitu sekitar 660 miliar saat ini, untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani yang telah dibawa masuk dari Asia Kecil dan dari Konstantinopel. Program besar-besaran ini menjadi sukses berkat kerjasama kaum Muslim dengan kaum Kristen Ortodoks di Syria yang masih banyak memahami bahasa Yunani. Bahasa ilmu pengetahuan klasik itu tidak dikuasai lagi oleh mayoritas kaum Kristen di Eropa kala itu, sehingga mereka relatif terputus aksesnya pada karya-karya berbahasa Yunani. Jadi, di Baitul Hikmah, banyak karya ilmiah peninggalan masa Yunani telah digali kembali ratusan tahun lebih awal sebelum Renaissance yang dipelopori Petrarch di abad 14 sampai 15. Renaissance dimaksud lebih banyak menggali karya masa Romawi saja. Gerakan penerjemahan besar-besaran oleh dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu dimulai sejak tahun 750 Masehi dan terus berlangsung sepanjang abad ke-9 dan sebagian besar abad ke-10. Al-Kindi, seorang ilmuwan kelahiran Kufa dan lulusan Baghdad, menjadi figur sentral di Baitul Hikmah selama zaman beberapa khalifah. Ia dipercaya untuk mengawasi tim penerjemah karya-karya Yunani ke bahasa Arab. Tidak kurang dari 260 buku dari bidang geometri, kedokteran, fisika, filsafat, logika, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh Al-Kindi saja. Jumlah koleksi Bait Al-Hikmah mencapai lebih dari 60.000 buku, jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran masa itu.
Kemajuan peradaban Islam selain berlangsung di kawasan timur, yaitu di Baghdad pada abad 8 hingga 12, juga berlangsung di kawasan barat, yaitu di Andalusia, Spanyol pada abad 8 hingga 11. Pengaruhnya besar pada peradaban Eropa. Berbagai ilmuwan Eropa belajar di universitas-universitas dunia Islam antara lain di Toledo, Spanyol, dan di Sisilia, Italia sewaktu kaum muslim memerintah di Italia Selatan dari abad 9 hingga 11. Mereka antara lain Raymond Toledo dari Spanyol, Gerard Cremona dari Italia, John Seville dari Spanyol, Rudolf Bruges dari Belgia, Michael Scott dari Oxford, Inggris, Alfred Sarechel dari Inggris, atau Hermanus Alemanus dari Jerman. Pengaruh peradaban Islam di bidang sains maupun metode pendidikan di Eropa semakin menyebar luas ketika bangsa Norman mengalahkan pemerintahan kaum muslim di Sisilia, Italia Selatan, pada tahun 1060, dan perebutan kembali atau reconquista Spanyol oleh kaum Kristen di Toledo, Spanyol, pada tahun 1085. Kaum intelektual Eropa pada masa tersebut lebih leluasa memulai gelombang kedua gerakan penerjemahan karya-karya klasik Yunani, kali ini dari bahasa Arab ke bahasa Latin yang lebih dipahami di Eropa. Lingkungan multietnis di Toledo maupun Sisilia menumbuh suburkan masyarakat dengan beragam bahasa. Cukup banyak golongan Mozarabes, yakni kaum Kristen yang mampu berbahasa Arab. Intelektual Eropa yang paham bahasa Arab antara lain Adelard Budd, intelektual asal Inggris di abad 12 yang berjasa menerjemahkan sejumlah karya ilmu pengetahuan Yunani maupun Arab dari bahasa Arab ke Latin di bidang astrologi, astronomi, filsafat, dan matematika. Ilmuwan lainnya adalah Gerard Cremona dari Italia yang di abad 12 juga banyak menerjemahkan 87 buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Arab ke bahasa Latin, termasuk karya-karya Ptolemy, Archimedes, Aristoteles, Euclid, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Aflah, dan Ibnu Sina di bidang pengobatan. Komentar dan catatan Averroes khususnya atas pemikiran Aristoteles juga diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin, menjadi sumber referensi utama di kampus-kampus Eropa yang baru bermunculan kemudian, menyusul kampus-kampus di dunia Islam yang telah berdiri ratusan tahun lebih dahulu. Hal itulah yang kemudian telah berkontribusi besar mengantarkan ilmuwan Eropa ke masa kejayaannya kembali melalui penggalian karya klasik Yunani di bidang teknik, kedokteran, humanisme, dan matematika. Gerakan penerjemahan besar-besaran dari bahasa Arab ke Latin itu baru berakhir di awal abad 14, kelak marak kembali di akhir abad 15. Pengakuan ilmuwan Barat atas peran peradaban Arab atau dunia Islam itu bisa dibaca pada kutipan berikut. It is essential duty for Europe when we want to enter one world, is correcting this wrong, emphasizing and totally confessing our debt of gratitude to the Arab world. Kutipan dari Watt tahun 1972. Belakangan sudah semakin banyak wacana dan diskusi yang menyangga salah kaprah tentang istilah abad kegelapan atau The Dark Ages selama abad pertengahan. Kesalahkaprahan itu bukan saja menghapus sumbangan besar intelektual Islam dari abad 8 sampai 13, tetapi juga ikut menenggelamkan peran penting pemimpin Eropa di abad 8 sampai 9, Charlemagne atau deretan intelektual Eropa dari abad 12 sampai 13, seperti Roger Bacon, pelopor eksperimen dan metode penelitian sains di Eropa, atau Albertus Magnus atau Albert yang Agung, yang banyak menginspirasi dan membentuk wawasan Thomas Aquinas. Generasi intelektual Eropa masa tersebut masih bersentuhan langsung dengan intelektual Muslim maupun karya-karya peradaban Islam di abad pertengahan. Ibnu Rushd atau Averroes, misalnya, adalah intelektual Muslim Andalusia di abad 12 yang sangat berpengaruh dan bukunya mengenai pemikiran Aristoteles menjadi pegangan wajib para mahasiswa Eropa hingga abad 15.